Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah nanti sambungin ke apanya? Ya, insyaallah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa dulu, doa mau tidur. Doa mau tidur. Sama yang tadi tutup tadi. Bismillahumma ahyana wa bismika amal. Ayo, Dek. Dek. Bawain ayo. Oke, ayah akan menceritakan ke Dedek sama Mbak malam ini ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi tentang 16 anak soleh. Yang kedua adalah kita nanti akan ke surat Al-A'raf yang kemarin kalau nggak salah ayat 100-an sama terjemahan. Oke. Sekarang judulnya adalah berebut mainan. Seperti siapa? Yes. Enggak seperti Dedek sama Mbak. Dedek sama Mbak kan senengannya berebut mainan. Apalagi kalau Mbak pegang sesuatu pasti direbut sama Dedek. Betul enggak? Enggak. Sama aja keduanya. Jadi kalau pegang apa direbut sama Mbak. Ya, didengerin ya. Mbak sama Dedek harus tahu ininya masing-masing gantian dong. Oke? Boleh ya mulai? Ayo agak sana Dedek. Oke, berebut mainan judulnya. Nuha adalah anak umur 7 tahun. Sama. Nuha punya adik umur 4 tahun. Mereka berdua saling menyayangi. Namun suatu hari Nuha tampak murung di depan ibunya. "Ibu, aku tidak suka sama adik," kata Nuha. Ibu menarik nafas panjang seraya bertanya, "Kenapa tidak suka, Nak?" "Aku tidak suka, adik suka nakal. Aku lagi main direbut," jawab Nuha. "Baiklah, mari ibu peluk dulu sini, mari ayah peluk." Ibu meluk Nuha dengan erat. Mbak. Beberapa saat kemudian, "Apakah kamu sudah merasa lebih baik?" tanya ibu. Nuha mengangguk. "Kenapa ya adik suka merebut mainanku?" telisik Nuha. Nuha sayang, itu tanda adik ingin main bersama. Nuha kan kakak yang baik. Jelas ibu. "Tapi aku tidak suka," Nuha berkata sambil memasang wajah manyun. "Tapi aku tidak suka," gitu. "Kenapa tidak suka?" tanya ibu. "Aku tidak suka caranya," jawab Nuha. Mbak T kakinya. Kakak yang baik sebaiknya kakak menyampaikan ke adik. Ajari adik cara mengajak main kakak, pinta ibu. "Baiklah Bu, adik kintut. Dah, yuk. Ya, inget ya, kita nggak boleh melakukan sesuatu yang kita nggak mau digituin ya Dek. Oke, ayo lanjut. Udah ayo, udah Bu semua. "Baiklah Bu, aku akan kasih tahu adik." Nuha dengan semat mengenai adik. "Dik, kakak tidak suka ya kalau adik merebut mainan kakak. Kalau adik mau bermain bareng, lebih baik bilang aja, bukan merebut mainan kakak." Nuha mencoba menjelaskan ke adik. "Maaf kak, aku hanya ingin bermain," jawab adik. Bohong. "Kakak maafkan, adik sayang, ayo bermain bersama," ajak Nuha. Nuha dan adiknya bermain Lego bersama. Mereka tampak lebih baik dan lebih ceria. Saat mereka asik bermain, tiba-tiba ibu memanggil Nuha dan adiknya. "Nuha, adik, ayo makan. Ibu buat kue kesukaan kalian," seru ibu. Nuha dan adiknya berlari menuju meja makan. Di sana sudah ada apa? Kira-kira kesukaannya makanan Dedek sama Mbak apa? Kue apa? Kue sus. Kue sus yang buatan bunda. Apa ya? Apa yuk? Apa kue? Kue buatan bunda apa yang Dedek suka? Bubur Bubur sumsum. Wah, lezat. Ternyata ada puding, betul. Ada martabak kesukaan Nuha sama adiknya. Tangan adik Nuha menyambar piring martabak. Wut gitu ya. Nuha segera memegang tangan adiknya. Nuha mengingatkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Nuha dan adiknya mencuci tangan dengan sabun. Setelah tangan mereka dikeringkan, mereka duduk di kursi. Mereka siap menyantap makanan kesukaan mereka. Nuha memberikan potongan martabak untuk adik. Adik menerima dan berterima kasih kepada kakaknya. "Enak banget Bu," seru keduanya. "Selamat menikmati," jawab ibu. Nuha dan adik hidup rukun. Nuha berusaha menyampaikan perasaan dan mengajari adiknya untuk bertindak sopan. Mereka belajar dan bermain bersama. Mereka adalah kakak beradik yang dekat dan saling menyayangi. Alhamdulillah. Kita selesai untuk yang 16 anak soleh. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang
Sekarang ayah akan lanjut betul di surat Al-A'raf Ayat juz 9 103. ayat 135. Ya, ayo. Ayat 135. Oke. 136 berarti. Oke. Dimulai 135. 56 berarti kemarin Ya. 134. 135 sekarang. Ya, ayo udah pupuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu idahum yankusun. Tapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. 136. Fantaqamna minhum faraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu mereka kami tenggelamkan mereka di dalam laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Fir'aun 137. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'risun. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagian janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun di video deh dan literasinya kaumnya deh dan apa yang telah mereka bangun. Ayat 144. Kok 104? Ya, Kan tadi 103. 107 dong. Oh, 135 mbak. 35, 36, 37. 135. Udah. Oh bukan, maaf. Mbak Dede. Bukan ya guys. Tadi jam berapa ya? Halo. Maaf. Ayat 138. Ayo deh, pupuk. Waqala. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami sematkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh." Ayat 139. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa badilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. 140. Qala ghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Dia Musa berkata, "Pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal Dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu." Ayat 141. Wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yuqatiluna abnakum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah wahai Bani Israel ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Kamu membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ayat 142. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina laila
وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Malam, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantilah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayo udah kau pakai mainnya. Udah. Ayo. Ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayhi qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taron. فلما تجلى ربه للجبال جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Dan ketika Musa datang untuk bermunajat kepada Allah pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung padanya, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah gunung itu. Jika dia tetap berada di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kau dapat melihatku. Maka ketika Tuhan yang menampakkan keagungannya kepada gunung itu langsung hancur luluh. Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Ayat 144. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu, dan untuk membawa risalahku dan firmanku, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ayat 145. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'in fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum darul fasiqin. Dan kami telah tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya, dan suruhlah kaummu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri-negeri orang-orang yang fasik. Ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa in yaraw kulla ayatin la yu'minun biha wa in yaraw sabilal rushdi la yattakhidhuhu sabilan wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dzalika bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri dari bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya.
Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Ayat 147. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amalan mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 146. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهِمْ إِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. Dan kaum Musa setelah berpergian Musa ke Gunung Sina, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat 149. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Ayat 150. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajuruhu ilayhi qala ibna umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qawmi dhalimin. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, ia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Jadi setelah Nabi Musa pergi, Nabi Harun itu ternyata umatnya Nabi Musa kembali lagi menyembah patung anak sapi. Nah, makanya Nabi Musa agak ngamuk. Ayat 151. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, dan Engkau adalah Maha Penyayang dan semua penyayang. Ayat 152. Innal ladzina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahannya kelak akan menerima kemurkaan dari Allah, dari Tuhan mereka, dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Ayat 153. Walladzina 'amilu sayyi'ati summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan beriman, niscaya
Setelah itu Tuhanmu Maha Mengampun dan Maha Penyayang. Ayat 154. Walamma sakata Musa al-ghadabu akhadha al-awwah wa fi tuskhatiha hudan wa rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Dan setelah amarah Musa mereda, diambillah kembali lauh Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut pada Tuhannya. Ayat 155. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk mohon tobat kepada kami dan wahyu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan binasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami dan ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Ayat 156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaih qala dabi usibu bihi man asa wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Dan tetaplah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Selesai di ayat 156 Al-A'raf, page 170. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.